Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak membuang waktu, kita lanjutkan kembali bahasan kita, pokok-pokok ajaran Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kita masih pada pembahasan arkanul iman, ruknul khamis, rukun yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, di matan yang kedua. Punya buku enggak antum? Punya enggak? Yang enggak punya yang mana? Yang enggak punya itu masalah antum, bukan masalah saya. Sudah bagi buku 3 kali loh. Kalau enggak dapat, kata Roma Irama, terlalu itu. Yaudah, kalau enggak dapat cari sendiri aja ya. Saya bukan sinterklas. Baik, udah 3 kali 100 yang 11 sudah saya bagikan. Ya. Kenapa? Ibu kalau mau minta begitu maksa deh. Baik, gak apa-apa ya. Itu namanya semangat belajar ya. Baik. Jadi sehari ini saya bawa kue, hadiahnya kue loh. Ini kuenya 1 loyang 1 juta. Jadi tapi hari ini pertanyaan emang sulit sih, karena antum jawab pertanyaan hadiahnya 1/2 loyang, berarti antum dapat kue nilainya 500.000. Antum cari di bakery manapun gak ada kue ini. Ini special made in Salim namanya Mustofis, namanya dia susah kan. Jadi kalau antum bisa jawab benar, tapi emang agak susah sih soalnya.
antum dapat hadiah setengah loyang kue Moskovis. Ya, nah, nanti sampai di rumah makan dengan laki-laki lupa bini, bini lupa laki loh. Baik. Kita hari ini bahas tentang alamatus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Pada pertemuan sebelumnya ketika kita jelaskan dalil-dalil tentang hari akhir dan nama-nama hari akhir kan, ya, nama-nama hari akhir berdasarkan Quran dan Sunnah, di mana Allah menjelaskan kiamat dengan sifat yang akan dialami oleh setiap manusia pada saat itu. Dan udah tidak kurang dari 16 nama dari nama-nama hari kiamat. Masih ingat gak? Karena itu salah satu soal yang akan saya berikan hari ini. Ya, jadi kalau nggak bisa jawab itu terlalu, kata Roma Irama itu. Ya, baik. Saya katakan bahwa kiamat hari haknya hari Jumat kan? Tapi Jumat kapan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun tidak tahu. Itu pertama. Yang kedua, kiamat tidak datang ujuk-ujuk, tapi didahului dengan alamat-alamatnya, didahului dengan tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu sudah terjadi dan sedang dalam proses terjadi. Dalil pertama, lihat surat 47, surat Muhammad ayat yang ke-18. Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Surat Muhammad surat 47 ayat yang ke-18. Apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka pada hari itu, ya, ketika kiamat itu telah datang. Maka Nabi mengatakan taubat itu tidak akan diterima kalau matahari sudah terbit di barat. Ya, tidak ada gunanya lagi taubat. Tidak ada lagi gunanya setelah masuk Islam. Penyesalan tidak akan diterima oleh Allah. Maka mumpung kiamat itu belum datang, hanya tanda-tandanya saja, maka bersegeralah untuk memperbaiki diri. Ya, saya selalu terkenal dengan filosofi apa-apa. Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, demi Allah engkau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Coba diulang. Coba diulangi. Itu satu soal loh. Ya. Dan saya sudah jelaskan dalilnya, kurang lebih 18 dalil berkaitan dengan apa-apa tadi. Itu satu soal loh. Ya, persiapkan apa sebelum kelak terjadi apa-apa dan seterusnya. Maka mumpung baru tandanya, ya, dan maka hendaklah kita senantiasa memperbaiki diri kita. Penulis tidak menjelaskan lebih detail tentang bab ini. Saya memberi catatan kaki, tanda-tanda kiamat dari aspek waktunya ada 4. Pertama, sudah terjadi di masa Rasulullah dan tidak akan terjadi lagi. Kedua, sudah terjadi di masa Rasulullah dan akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Jadi pertama, sudah terjadi di masa Nabi, tidak terulang lagi. Contoh apa? Kenabian Nabi. Kenabian Nabi itu salah satu tanda kiamat. Dan tidak ada Nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum bisa lihat di banyak hadis Nabi yang sahih.
Ya, antum bisa lihat dalam Sahih Al-Bukhari kitab ya Ar-Riqaq, hal-hal yang melembutkan hati, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sabda Nabi, aku diutus sangat dekat dengan kiamat. Hadis dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bu'ithu ana was-sa'atu kahataini yakni isba'in. Aku diutus, jarak antara aku diutus dengan kiamat seperti dua jari ini. Nabi mengisyaratkan jari tengah dan telunjuk, menunjukkan kiamat dengan kenabian itu sangat dekat, dan kenabian beliau adalah salah satu tanda kiamat, di mana kiamat tanda itu tidak akan terjadi lagi karena beliau adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi sesudah beliau. Maka Muhammadun aba umir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat 33 Al-Ahzab ayat 41. Jelas? Ini tidak akan terjadi lagi karena hanya satulah nabi yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah mengutus nabi, itu adalah tanda kiamat. Yang kedua, terjadi di masa Rasulullah dan akan terus terjadi sampai kiamat. Salah satunya apa? Nabi-nabi palsu. Di masa Nabi sudah ada nabi palsu belum? Musailamah al-Kadzdzab dan semisalnya. Dan akan datang 30 lagi sampai hari kiamat. Mirza Ghulam Ahmad salah satunya. Ya. Yang ketiga, terjadi setelah Nabi wafat dan akan terjadi sampai kiamat. Hadits perpecahan umat sudah terjadi belum? Perpecahan umat terjadi kapan? Setelah Nabi wafat kan? Di mana kata Nabi, man ya'ishkum min ba'di fasara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku akan melihat perbedaan perselisihan yang sangat banyak sekali. Ini isyarat bahwa ikhtilaf di tengah umat ini adalah salah satu tanda kiamat, satu fitnah di antara umat Islam ini. Dan itu akan terjadi sampai kiamat, apalagi di Indonesia banyak sekali. Makanya antum kalau ketemu iblis coba tanya sama iblis, beli. Saya kasih nama iblis beli ya, kira-kira kalau ketemu coba tanya beli. Di antara semua negara Islam mana yang paling jarang kamu kunjungi? Indonesia. Apa kenapa bro? Karena udah sesat, saya takut disesatkan. Gak usah disesatkan, itu negeri udah sesat, gak usah disesatkan, bahkan saya pun takut disesatkannya. Contohnya apa? Di sana ada agama namanya Anus, agama Nusantara. Di dunia nggak ada agama namanya Anus, cuma satu saja di sini saja. Ya, ketika penggagas mengatakan ada Anus, agama Nusantara, apa kata iblis? Inni bari'um minhum. Apa kata iblis? Ya Tuhan, aku berlepas diri dari mereka. Saya tidak sesat. Emang mereka sesat, full sesat mereka sendiri. Swear deh. Ya, saya sama sekali tidak bertanggung jawab. Bahkan saya nisatkan orang lain belajar dari mereka, Kiai Indonesia loh. Gimana cara menyesatkan orang? Iblis belajar Indonesia loh. Rupanya DNA Indonesia dengan iblis itu sama, mirip. Waliyahudzubillah. Dan ini adalah tanda kiamat, perselisihan yang terjadi di masa Rasulullah dan akan terjadi sampai hari kiamat. Dan Nabi bersolusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin. Kalau kalian bertemu dengan masa itu, maka hendaklah kalian berada di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Atau bin nawajid, gigitlah dengan gigi raham, karena memang guncangannya dahsyat sekali. Sampai orang awam gak tahu mana Wahabi mana sunnah, dianggap semuanya Wahabi deh. Saking bodohnya malu terhadap sunnah, sampai diancam-ancam dengan Wahabi, takut mengikuti sunnah.
saking awamnya, saking bodohnya. Ya, waliya'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kebodohan. Karena itu juga tanda kiamat. Maraknya kebodohan, merajalelanya kebodohan di mana-mana. Kemudian tanda yang keempat, belum terjadi dan akan terjadi menjelang kiamat. Contohnya apa? Matahari terbit dari barat. Kan belum. Dajjal udah ada belum? Isa udah datang belum? Belum. Berarti belum terjadi kan? Nah, dia akan terjadi menjelang kiamat. Jadi asyratus sa'ah, alamatus sa'ah, dari aspek waktu ada 4 tadi. Pertama, terjadi di masa Rasulullah dan tidak terjadi lagi. Faham? Yang kedua, sudah terjadi di masa Rasulullah dan akan berulang sampai hari kiamat. Yang ketiga, terjadi setelah Nabi wafat. Ini tidak terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi setelah Nabi wafat dan akan terjadi sampai kiamat. Dan tanda yang keempat, belum terjadi dan akan terjadi menjelang kiamat. Dari sifat, alamatnya ada 2. Ya, ada alamatul kubra, ada alamatul sughra. Ada alamat besar dan alamat yang kecil. Tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat yang kecil. Ya, saya ulangi, dari sisi waktu ada berapa tadi? 1. Antum semangat karena rupanya kejar kue nih ya. Masya Allah. Yang kedua, ulang, yang pertama apa tadi? Kedua, dan akan terjadi terus. Yang ketiga, dan akan berlangsung sampai kiamat. Yang keempat, belum terjadi. Ingat supaya dapat kue hadiahnya. Karena saya mau merubah cara mengajar. Kalau dulu saya ngajar aja nggak usah nanya-nanya, makanya antum catatannya rapi, ingatannya rapuh. Ya, sekarang saya langsung saja tanya supaya tunjuk anda itu sebenarnya cerdas wallahi. Cuma jarang diasah masalahnya. Makanya rada tumpul gitu loh. Antum terlihat cerdas kok, apalagi yang muda-muda, yang laki-laki ini. Ya, terlihat cerdas kok, cuman jarang diasah. Apalagi ibu-ibu cerdas sebenarnya. Gak percaya? Coba saya cerita gosip, ibu pasti hafal lengkap gosipnya. Ibu kalau gibah, saya beberapa hari yang lalu ada ibu datang cerita sama saya. Ustadz tahu nggak murid Ustadz? Dia cerita kurang lebih 17 menit. Selesai saya tanya, ibu hafalannya bagus, kalau gibah hafal bagus, pelajaran saya nggak hafal-hafal, heran saya. Dia bilang ujung-ujungnya gak enak nih Pak Salim. Titik koma ibu hafal, coba lihat tadi. Gibahan ibu hafal, pelajaran saya gak pernah hafal, ibu, heran saya. Ini menunjukkan ingatan ibu bagus gak? Nah, coba sekarang coba rubah ingatannya kepada hal-hal yang lebih manfaat. Saya yakin ibu-ibu bisa kok. Walaupun isi file ibu-ibu tuh TBC, tomat bawang cabai. Tapi saya yakin bisa kok. Jadi itulah dari sisi waktu. Dari segi sifat ada 2 ya. Ada tanda yang kecil, ada tanda yang besar. Kita bahas tanda yang kecil hari ini insyaallah. Ya, wa min alamatiha shaghir, ya, di antara tanda-tanda yang kecil, ma yakunu min qabdil ilm, ya, hilangnya ilmu, diangkatnya ilmu sehingga menyebarnya kebodohan. Nanti saya jelaskan dalilnya. Ya, wa intisyaril fitan, munculnya fitnah-fitnah di mana-mana. Salah satunya antum bisa lihat dalam Sahih Muslim. Ya, Kitabul Fitan, bab beramal segera sebelum datangnya fitnah. Kata Nabi, badirul a'mal, bersegeralah kalian kepada amal-amal. La ya'tiyanna 'alaikum fitanan kakita ilail muzlim, karena fitnah-fitnah akan datang melanda kalian sebagaimana gelapnya meliputi malam. Kata Nabi apa? Ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran.
Lalu seorang laki-laki pada pagi beriman, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di sore hari dia beriman, kemudian paginya dia kafir. Ya, banyak sekali cobaan yang menimpa kita, dan cobaan paling besar menimpa agama kita. Saya kata Nabi, orang di pagi hari beriman, sorenya kafir, murtad tanpa sadar. Ya, ada bisa murtad dengan sadar atau murtad tanpa sadar. Contoh, dia saking bodohnya diajak ke kuburan, nyembah kuburan, kafir nggak itu? Saya tanya dulu, ini syirik nggak? Syirik kecil atau syirik besar? Kalau syirik besar, keislamannya nggak? Ini maka murtad tanpa sadar. Ya, zikir sampai geleng kepala, la ilah, tapi minta sama kuburan. Apa kata iblis? Goblok, ambivalen amat dia. La ilaha illallah tapi berdoa kepada kuburan. Apa kata iblis? Lanjutkan, bersama kita bisa go to hell. Waliyahudzubillah. Yaitu fitnah akan terjadi. Ya, dan banyak sekali fitnah-fitnah akan terjadi. Ya, wasu'il fawahish. Ya, nampak di mana-mana perbuatan fahisha terjadi. Satu perbuatan fahisha apa? Homoseksual bukan? Homoseksual fahisha bukan? Mana hujahnya homoseksual fahisha? Allah katakan perbuatan itu fahisha di tempat ayat di Quran loh. Siapa ingat ayatnya? Gak ingat? Masya Allah. Yang bisa antum ingat apa? Ya, coba lihat di surat 7 ayat 80 sampai 82. Wa idza qala Lut liqaumihi, dan ingat ketika Lut berkata kepada kaumnya, ya, atatun al-fahisyah, kenapa kalian melakukan perbuatan fahisyah? Itu apa? Mendatangi laki-laki dan meninggalkan perempuan. Atau lihat di surat 29 ya, ayat 28, 29, 30. Allah mengatakan perbuatan homoseksual itu perbuatan fahisyah. Jelas? Dan hari ini dilegalkan bukan? Bahkan sebentar lagi ada muktamarnya di Indonesia bukan? Ya, namanya grup pelangi namanya. Jadi fahisyah sudah nyata. Orang sekarang coba lihat orang berbuat zina itu fahisyah bukan? Dalilnya apa? Antum dari tadi jawab tapi sangat tidak bertanggung jawab terhadap jawaban. Surat 17 ayat 32, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Ya, sungguh zina itu perbuatan fahisyah. Hari ini orang berzina biasa saja kan? Orang selingkuh biasa saja kan? Diviralkan lagi selingkuhnya, coba lihat. Jadi maraknya perbuatan fahisyah. Ya, orang punya suami tapi punya berondong. Aki-aki punya cem-ceman. Yang perempuan namanya sugar daddy namanya. Masya Allah. Ya, jadi aki-aki punya cem-ceman. Tahu nggak cem-ceman, Pak, Bu? Jangan, ibu-ibu nggak tahu, bapak-bapak tahu nggak cem-ceman? Jangan pura-pura nggak tahu loh. Muka antum muka mesum. Sebab ini aki-aki kadang omes, otaknya mesum juga. Jadi itu sudah marak di mana-mana, bukan? Nampak sekali perbuatan fahisyah, orang tidak malu. Ya, menampakkan perbuatan fahisyah. Jadi orang, apa kata iblis? Lu gue banget gitu lo. Saya pernah ditanya anak muda, emang iblis ngomong gitu? Iya. Surah 21 ayat, surah 24 ayat 21 kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hei orang-orang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan.
Siapa mengikuti langkah setan, setan itu mengajak kepada perbuatan fahisyah. Jadi apa kata iblis? Lu gua banget gitu loh. Lu pasti anggotanya platinum lo di neraka bersama gua lo. Jelas? Jadi apa kata iblis? Lu gua banget gitu lo, tuh dalilnya tadi. Karena kita mengikuti iblis, dan iblis menyuruh manusia menampakkan perbuatan fahisyah secara terang-terangan, tidak ada rasa malu sama sekali di zaman sekarang. Ya, kemudian wa kasratul qatl. Ya, banyaknya pembunuhan. Kasus Vina Cirebon belum selesai bukan? Ikut di media enggak Pak Bu? Enggak ikut, jangan pura-pura loh. Ibu itu kan IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Masa nggak ikut isu yang paling hot di Indonesia saat ini? Kata ibu-ibu, kami IWAPI Pak Salim, tapi Ikatan Wanita Penyebar Ilmu, bukan Ikatan Wanita Penyebar Isu. Kami mantan yes, sekarang no. Kelihatan sih muka mantan gitu lah. Jadi apa namanya, banyak sekali pembunuhan terjadi di mana karena perkara sepele. Ya, wazalazil, terjadi gempa bumi, ya, sampai-sampai orang Indonesia bingung bertanya. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya, mengapa terjadi bencana di tanah ini? Mungkin alam sudah mulai enggan bersahabat dengan kita, atau Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang lo bangga dengan salah dan dosa. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang, apa kata rumput? Goblok. Yang bikin masalah lo, kenapa gue ditanya? Ini rakyat dan pejabatnya sama, udah maling tapi membela diri, cari kambing hitam. Ya, ini badut, bangsa dungu tenan, kata rumput. Yang bikin masalah lo, kenapa gue ditanyain? Ya, kata iblis apa? Goblok. Itu emang tanda-tanda kiamat, dan karena dosa-dosa manusia. Jadi jangan tanya rumput nggak bisa jawab. Ya, coba antum lihat kalau ada bencana, soundtracknya kan lagu itu kan, betul nggak? Ya, kira-kira iblis hengkang dari Indonesia nggak? Hengkang, udah disesatkan. Ya, bahkan iblis pun takut disesatkan sama orang Indonesia. Ya, terjadi bencana di banyak tempat, banyak gempa bumi, bahkan banyak orang ditenggelamkan kan. Kemudian berikutnya apa? Wada'in nubuwati min qibali dajjalina kafirin. Pengakuan kenabian dari banyak dajjal, itu para pendusta. Ya, nanti banyak orang mengaku dirinya nabi. Ada Lia Aminuddin. Ya, ini orang nggak pantas. Laki-laki saja nggak boleh jadi nabi, gimana awewe? Ceritanya mana awewe jadi nabi? Masya Allah. Kira-kira iblis bilang apa? Ini perempuan gila, orang di rumah sakit jiwa gila benaran. Ini perempuan benar-benar gila loh ini. Jadi nanti banyak orang mengaku-ngaku jadi nabi, atau mirip nabi lah. Bisa bahasa Suryani, bisa bahasa semut. Hebat gak itu orang? Apa kata iblis? Tuhan saksikan, saya nggak sesatin, saya aja belajar sesat dari dia kok. Dan itu dibela sama ormas pemuda loh, Masya Allah. Kajiannya dijagain. Apa kata iblis? Tuhan, kerjaanku ringan. Makanya orang Indonesia kalau hari kiamat nuntut iblis, ya Tuhan, dia menyesatkan kami. Apa kata iblis? Saham saya cuma 10%, 90 kiainya. Saya cuma turut serta, bukan pelaku utama kok. Saya cuma turut serta, pelaku utamanya kiainya. Ya, saya pada posisi turut serta, bukan pelaku utama.
Ya, apa kata iblis? Saya juga belajar sesat dari mereka kok. Waliya'udzubillah. Ya, wa tatawuli ya, hufatil ulatil ya, al-ilati ya, ru'atis sati fil bunyan. Adanya persaingan dalam mempertinggi bangunan dari orang-orang yang asalnya itu tidak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing. Antum melihat orang miskin ikut Indonesian Idol punya rumah mewah, ikut Indonesian Idiot. Tahu Indonesian Idiot? Ya, jadi orang miskin jadi penyanyi dangdut punya rumah mewah loh. Ya, ini tanda-tanda orang. Kalau saya punya rumah mewah wajar, sejalan saya udah kaya loh. Ya, sejak ibu tinggal ibu saya udah kaya. Kakek dari ibu saya orang kaya. Kakek dari ibu saya Cina. Kakek saya dari ayah dulu hakim di zaman Belanda. Jadi saya belum lahir sudah kaya dan tampang saya emang kaya kok. Ya, jadi kalau antum lihat rumah saya bagus, mobil saya bagus, saya udah kaya sebelum lahir. Ada teman saya dulu kuliah tanya, Ustaz, sejak kapan kau jadi orang kaya? Sejak dibuntingin ibu udah kaya, emang masalah buat loh. Saya waktu kuliah sudah punya mobil C7, CG7. Dulu punya Jeep CG7. SC7. Sekarang jadi Rubicon itu sekarang. Ya, saya udah punya mobil. Dosen mau numpang nggak bisa Pak, itu riswah saya bilang. Tapi Bapak pensiun baru saya bisa naik mobil saya Pak. Kan Bapak masih dosen sama nggak boleh numpang Pak. Kurang ajar Bapak yang nggak tahu diri, bukan saya kurang ajar kan saya kasih tahu nggak boleh, saya nggak mau. Ada pernah dosen numpang sama mobil saya, ngatur saya. Bapak kan tamu, ngapain ngatur saya? Nggak tahu diri banget sih Bapak. Di sini kan Bapak adalah tamu saya, bukan dosen, paham loh. Nggak usah ngatur-ngatur saya Pak. Dari kampus dia bilang boleh numpang nggak? Ini udah hujan, tapi Bapak deal, saya tidak belak-belok, Bapak turun di jalan raya, oke? Iya nak. Begitu turun jalan raya, turun Pak, udah dekat. Bisa belok enggak? Jadi teladan, udah tua kok ingkar janji. Jadi saya sejak dulu memang kelakuannya agak-agak nyeleneh gini. Saya sejak SD kelas 1 udah bikin masalah. Dianggap anak bermasalah. Karena gurunya orang kafir. Ketika mulai pelajaran, selamat pagi anak-anak. Berkat kasih Tuhan Yesus Kristus, saya protes, ibu itu kan Tuhan ibu bukan Tuhan saya. Kenapa ibu bawa di kelas ini? Kami semuanya kan muslim, gak ada percaya Tuhan Yesus bu. Satu aja udah pusing, gimana kalau Tuhan tambah 3? Gurunya bingung, ini guru baru datang anak kelas 1 kok nyemprot guru. Oh kalau gitu ibu ganti ya. Dalam kasih Tuhan, Tuhan siapa dulu bu? Tuhan kita kan beda bu. Mendingan ibu nggak usah bawa-bawa itu deh, selamat pagi aja, oke? Cukup, nggak usah itu bawa-bawa Tuhan. Tuhan nggak ada di sini, ya. Kenapa kamu cerewet? Yang cerewet kan ibu. Mengajak kok ada tidak hubungan sama agama, kenapa dibawa-bawa ke sini? Kata kepala sekolah, bu, jangan lawan anak itu. Ibu akan pusing sendiri ketemu anak itu. Kenapa? Dia lebih pintar dari ibu kalau debat. Yang kedua, kalau ibu ketemu ibunya santun, tapi apa tulang-tulang you pasti rontok semua. Bicaranya santun sekali, tapi tulang-tulang you rontok semua. Ya, jadi sekali lagi sudah banyak tanda orang miskin sekarang berebutan bangun-bangun rumah bagus, bukan? Ya. Jadi itu jandak ya kiamat. Tapi jangan sampai antum punya uang mau bangun rumah baru gak jadi deh, nanti takut kiamat. Jadi orang-orang miskin tidak bersandar, ya, tiba-tiba berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi.
miskin jadi endorsement, ya, kemudian punya Ferrari misalnya. Coba lihat backgroundnya, pasti dia orang miskin dulu, dan saya tahu betul mereka miskin kok, ya. Dan sekarang sudah terjadi. Antum bisa lihat dalam Sahih Bukhari, kitab iman, bab pertanyaan Jibril kan, ya, ketika Jibril tanya, akhbirni anis sa'ah, terangkanlah kepadaku kapan datangnya kiamat. Nabi mengatakan apa? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ente di langit aja nggak tahu, gimana saya coba di langitan? Ya, kemudian Jibril memberikan beberapa tanda, dan Nabi ke salah satunya adalah itu. Ya, orang-orang miskin dari status sosial paling rendah tiba-tiba berlomba-lomba membangun rumah-rumah bagus, gedung-gedung tinggi. Wa tada'il umami 'alal muslimin, berkumpulnya orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Hari ini umat Islam digempur di mana-mana kan? Ya, provokasi di mana-mana. Umat Islam tidak aman di mana-mana. Ya, jangankan di negeri kafir, negeri muslim juga tidak aman. Ya, coba lihat, gara-gara pasif neraka orang berjibah disuruh buka. Kira-kira apa kata iblis? Tuhan saksikan, saya tidak campur tangan, emang itu mereka sendiri punya gagasan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam memang sedang direbut, ya, sedang menjadi incaran penghancuran. Ada yang dihancurkan fisiknya, ada ideologinya, agamanya, dan semacam. Ya, kemudian tisar al-muslimina 'alal yahud, kemudian kemenangan kaum atau orang-orang Yahudi, ya, pada akhirnya dalam perangan saling berhadapan yang di dalamnya pepohonan, bebatuan bisa berbicara dan menunjukkan kepada orang Islam di mana tempat persembunyian orang-orang Yahudi. Itu sebagian dari tanda-tanda kecil hari kiamat. Baik, untuk meyakinkan antum, dalilnya pertama lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab minuman, bab, ya, tentang firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam, ya, tentang, ya, Nabi menerangkan tentang surat 5 ayat 90. Ya, ketika itu Nabi mengatakan, ya, hadis dari Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan la yuhadditsukum bihi ghairi. Kata Anas Malik, aku akan mengkhabarkan kepada kalian sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah, yang tidak kalian dengar dari selain aku. Ya, di mana Nabi berkata, min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamat apa? Ayyadharal jahlu, nampak kebodohan di mana-mana. Umatnya bodoh, orang bodoh sok jadi pinter, ya, hanya bermodalkan mantan artis, ya, jadi ustad. Apa kata iblis? Ini agen andalan nih, ya, mantan narapidana tobat jadi ustad. Orang-orang bodoh nggak paham, ya, tetapi sok tahu. Ya, kebodohan ada di mana-mana. Kita ngadi tapi bodoh. Udah gitu bongot, bodoh ngotot lagi. Ya, bongel, bodoh ngeyel lagi. Ya, sudah bodoh ngeyel lagi. Masa sih? Tapi iblis aja kaget loh. Ya, kebodohan. Ya, nampak di mana-mana kata Nabi. Ya. Wa yaqillal ilm, sedikitnya ilmu. Orang-orang berilmu yang benar ilmunya, yang ahli bidah sih banyak. Yang disebut ahli ilmu di sini adalah al ulama warathatul anbiya, ya, ulama pewaris nabi. Namanya tidak semua ulama pewaris nabi loh.
Yang namanya orang mewarisi itu kan tidak boleh nambah, tidak boleh kurang, cuma melanjutkan warisan kan? Paham nggak? Sekarang ulamanya rekayasa sendiri, ini pewaris apa perusak? Perusak. Ya, yang dikatakan al ulama warasatul anbiya adalah mengambil ilmu dari Nabi, menjelaskan seperti Nabi, tidak ada rekayasa di dalamnya, tidak mengurangi, tidak menambah. Saya tanya sama antum, dia mengaku ulama tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, ini pewaris apa perusak? Perusak. Ya, ini ulama yang kata Nabi dalam hadis apa Hudzaifah, du'atu ala abwabi jahannam. Para dai yang berdiri di pintu-pintu jahannam, yang menyuruh manusia kepadanya. Ya, man ajabah, siapa mengijabah dakwah mereka, maka dia masuk ke dalamnya bersama dengan mereka. Mereka yang oleh Quran mengisyaratkan kiai ustadz anjing. Siapa? Ustadz apa? Anjing, bukan anjing loh, anjing. Ibu kalau bilang anjing loh, gitu ya. Ini juga ustadz anjing. Yang bilang anjing Allah, bukan saya loh. Orang yang mengetahui kebenaran, menyimpan dari kebenaran, ini ustadz anjing bukan? Ustadz anjing namanya. Coba lihat surat 7 Al-A'raf ayat 175 dan 176. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ceritakan, bacakan kepada mereka tentang kisah seseorang yang kami beri dia ilmu, ayat-ayat kami. Lalu dia berlepas diri dari ayat-ayat itu, maka setan mengikutinya, menjadikannya ejen. Antum lihat tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Abbas menerangkan maksudnya adalah Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ulama Bani Israel, murid seniornya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mengambil ilmu langsung dari lisan Nabi Musa, ahli Taurat, ngerti halal dan haram. Ketika diutus ke Madian, di sana masuk kekuasaan, mungkin jadi komisaris kali kalau zaman sekarang kali ya, di BUMN, namanya bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Ya, dia berlepas diri dari ayat-ayat yang dia bawa, dia fahami tadi. Halal jadi haram tergantung kepentingan kekuasaan. Ya, tergantung kepentingan ini ustadznya. Maka apa kata Allah di ayat 176-nya? Walau syi'na larafa'nahu biha. Jika kami kehendaki, kami angkat derajatnya. Dengan ilmu dan iman yang dia miliki, Allah angkat derajatnya, bukan? Tapi apa kata Allah? Walakin akhlada ilal ardi wattabahawahu. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti nafsunya. Ya? Maka apa kata Allah? Famathaluhu kamathalil kalb. Maka ustadz ini perumpamaannya kayak anjing, bukan anjing, anjing. Coba diulangi. Nah, antum kalau jadi aktor, sekali jadi aktor dapat piala terus loh. Ya, itu namanya ustadz anjing, tidak amanah tadi. Ya, dan mereka bukan warasatul anbiya, bukan pewaris para nabi. Dan hari ini kita dapati banyak sekali, ya, bersorban, tetapi terketuatan menghalalkan segala cara, melepaskan diri dari apa diketahuinya, sehingga banyak sekali dai-dai yang berdiri di depan pintu neraka dan merasa agamanya paling bau daripada agamanya Nabi dan para sahabat. Ya, iblis pingsan nggak? Iblis pingsan. Apa kata iblis? Gue paling takut sama Umar. Lu bilang Umar abal-abal, hebat banget loh. Ya, gue ketemu Umar di satu jalan, gue kabur dari Umar, tapi kamu anggap Umar abal-abal. Lebih bahaya lo apa gua? Tapi apa kata iblis? Raupupu, lanjutkan bersama kita bisa. Clubbing to hell gitu loh. Jelas ya? Dan masih banyak hadis semacam itu. Ya, kemudian apa kata Nabi? Wa yadhharu zina. Ya, zina terlihat di mana-mana. Wa tushrabal khamra. Wal khamr, banyak khamar diminum.
bahkan dengan bukan nama dari riwayat Imam Ahmad, dinamai bukan dengan namanya, wine, vodka, ya whisky, dikasih nama yang bukan namanya. Ya, saya punya murid ibu-ibu, nenek-nenek umur 72 tahun. Dulu punya namanya Wine Club Woman, khusus ibu-ibu. Jadi dia malam minggu dia ke klub untuk minum wine. Dan salah satunya ada ustadz di situ. Ketika dia dikasih tahu anaknya, maka dia ikut kajian saya. Anaknya suruh ketemu saya untuk diskus. Kata ustadz saya, minum wine gak apa-apa, nanti mandi junub. Gila gak? Saya bilang orang mandi junub tuh karena mens, ibu masih mens. Udah menopause kelihatan udah nenek-nenek kayak gini. Atau melakukan seksual intercourse, ibu berhubungan badan gak? Atau jangan nenek-nenek ibu toy sex lo. Yang gak lah Pak Salib. Nah lalu ibu mandi junub dengan cara apa? Ibu masih mimpi basah. Yang enggak lah. Terus gimana ibu mandi junub? Ya sebab-sebab mandi junub tuh itu bu. Ya, tapi kata Ustadz itu kalau habis minum wine mandi junub dosa lebur. Kacau. Masya Allah. Ya, saya bilang ibu sudah 72 bukan? Kaki ibu sebelahnya sudah di atas kubur bu. Ibu ini termasuk nenek camat, nenek calon mati loh. Ya. Cepat tobat bu. Anak bilang rukyah Ustaz, ibu saya itu memang bandit kalau dikasih tahu. Ya, itu nenek 72 sasaknya setinggi buru, setinggi sangkar buru. Lama-lama dia bilang gini, Ustaz, kok saya bisa percaya sama Ustaz itu? Ibu terlihat cerdas, cuman saraf ibu kecepit gara-gara sasak. Itu sasanya keberatan bikin ibu nggak bisa mikir, saya bilang. Dan saraf inter ibu kejepit gara-gara itu apa sasak bu. Kemana nenek kok kemana bawa sarang buru? Dia cerita ke temannya. Begitu temannya diundang, dia diundang nggak datang lagi. Kenapa dia nggak datang? Bla 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 dengan sok kebelandaan lah nenek-nenek itu kan. Saya bilang ibu tuh nego, nenek-nenek gokil, saya bilang. Itu grupnya nego, nenek gokil, saya bilang. Nah, sekarang beliau meninggal, anaknya bilang untuk ibu saya tobat, kalau nggak mati di atas wine Ustaz. Ini kacau sekali. Jadi khamar itu merajalela dinamai dengan bukan namanya. Tukang azannya mana? Tukang azannya mana? Silakan Pak azan. Kan udah masuk waktu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Dan banyak sekali antum bisa lihat dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitnah, ya, atau beberapa bab yang lain, ya, atau antum bisa lihat di Sunan At-Tirmidzi, ya, Qiyamah dan Sifatil Wara dan semacamnya. Banyak sekali di sana dimuat hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat. Baik, sampai di sini jelas nggak? Catatan penting, tanda-tanda kiamat adalah perkara gaibiyah, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Karena Allah mengatakan telah berlalu, sudah terlihat tanda-tandanya. Sementara Quran tidak menjelaskan, bukan? Ya, jadi kalau ditanya, lah di Quran kan tidak ada, tapi Allah isyaratkan tanda-tandanya, bukan? Berarti hadis Nabi itu menjelaskan tanda-tanda kiamat dalam Quran. Karena Quran menjelaskannya global, kemudian Nabi mentafsirnya dengan penjelasan yang panjang. Dan masih banyak hadis. Saya kumpulkan tidak kurang dari 115 hadis. Dan saya baru hafal 12. Antum hafal berapa? Baik. Ya, kalau antum serius insya Allah mudahkan kok. Ya, sebab Allah bilang apa? Allah berjanji siapa bersungguh-sungguh mencari keridhaannya, maka Allah pasti mudahkan jalan kebaikan-kebaikan untuknya. Ya, surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Maka bersungguh-sungguhlah, ya, pasti Allah mudahkan kita. Ya, sulit bukan berarti tidak bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa. Surga itu di mana? Di atas atau di bawah? Nah, namanya sesuatu di atas kan butuh energi dong. Namanya orang menanjak itu kan gak mudah.
tapi bukan berarti tidak bisa. Neraka itu di bawah, meluncur, gak usah banyak energi sampai antum. Ya, sesuatu berada di bawah itu tidak banyak menguras energi. Antum jatuhkan diri langsung nyampe deh. Kalau surga antum loncat gak mungkin sampai kan? Jelas? Sehingga yang namanya hidup ini hanya dua, sengsara bawa nikmat atau nikmat bawa sengsara. Orang muslim itu sengsara nggak di dunia, tapi nggak pahalanya nikmat di akhirat, bukan? Ya, sengsaranya sebentar, nikmatnya selamanya. Orang kafir nikmat nggak di dunia. Ya, saya tanya sama antum mau tetangga sama Bilal apa Karun? Karun tuh pemimpin gold di neraka loh. Mau dapat member gak? Ya, ibu-ibu pengen arisan gak sama istrinya Abu Jahal? Itu sosialitanya neraka loh. Gak mau ya? Biasa ibu-ibu kan suka selfie sama sosialita kan? Jadi kalau ibu mau cari sosialita neraka itu 3 wanita. Istri Abu Lahab, istri Nuh, istrinya Lut. Itu the best woman of neraka tuh. Mau daftar nggak bu? Anggota arisan? Ya, siapa tahu ibu mau jalan. Ibu kan suka kepo kan, siapa tahu pengen lihat neraka kayak apa gitu. Bapak-bapak juga pengen nggak punya tetangga sama Firaun, sama Karun, Haman? Mau nggak? Itu orang kaya loh. Siapa tahu bapak mau uji nyali gitu. Waliyadzubillah. Ya, tapi yakinlah siapa bersungguh-sungguh Allah pasti memberi jalan kepadanya. Baik, hari ini nggak ada pertanyaan antum ke saya. Antum kalau nenek saya nggak pernah kasih saya hadiah apapun, bukan? Yang ada saya capek jawabnya, tapi Allah kasih pahala, nggak masalah sih. Ya, daripada saya ditanya mendingan saya tanya. Ibu mau ditanya atau bertanya, Bu? Mau bertanya ya? Kalau bertanya saya nggak kasih hadiah loh. Tapi kalau ibu mau ditanya dan jawab, saya dapat hadiah loh. Ya, ini hadiahnya seperti ini kuenya loh. Ya, nanti kalau ibu udah dapat boleh bagi sama teman-teman ibu di belakang. Yang pinter bagi yang kurang pinter. Saya nggak bilang bodoh loh ya. Ya, baik. Silakan Anda tanya dulu deh. Emang ada orang lain bapak nanya melulu? Baik, tunggu dulu Pak. Bapak sering nanya, orang lain dulu deh. Insya Allah bapak nanya, tapi orang lain dulu. Ya, bapak lain yang punya masalah di sini banyak, bukan hanya bapak. Itu lihat banyak tampangnya banyak masalah mukanya. Ya, kalau di Majelis Taklim punya masalah tanya sama Ustaz, jangan ke Pegadaian. Pegadaian menyelesaikan masalah, tambah masalah. Ya, baik. Silakan Pak, sambil nunggu yang lain. Coba cepat, singkat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terjadi paksa pembunuhan dan pelecehan terhadap agama Islam? Padahal kita mayoritas Islam. Apa kesalahannya di mana? Pertanyaan udah takdir kan? Dan itu tanda kiamat kan? Walaupun ada kesalahan, tapi udah dijelaskan. Dan itu pasti akan terjadi sebagai bagian dari fitnah yang di. Pertanyaannya kenapa masuk fitnah? Supaya umat Islam diuji, bukan? Ya, makanya siapa beragama dengan fitnah, kalau berpada di atas sunnah, pahalanya sama dengan siapa? 50 sahabat kan? Antum pernah jihad di mana? Di Monas 212, pakai veteran lagi, masya Allah. Ya, antum udah jihad di mana-mana, ya. Maka amal kita tidak menyamai para sahabat, bukan? Dan hikmah al-jagar fitnah itu agar siapa bertahan atas sunnah Nabi, maka dia mendapatkan pahala seperti 50 orang
sahabat. Bonus nggak buat kita? Ini bentuk kasih sayang. Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat, bukan? Dan itu rahmat yang Allah jadikan untuk umat ini. Tadi ditanya, salahnya di mana? Pertama adalah kebodohan. Kalau kita bodoh jadi mangsa orang yang sok pintar, bukan? Udah bodoh ngeyel lagi. Tidak, itu namanya penyakit tahu-tahu. Tidak tahu, sok tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Tidak pernah cari tahu, tapi selalu merasa tahu. Kalau ditanya, dijawab, dikasih tahu, tahu. Itu namanya manusia tahu-tahu. Bodoh, bukan? Itu kebodohan, kan? Apalagi suami ibu, suami tahu-tahu. Mas, rokok haram, tahu. Udah tahu katanya. Mas, laki-laki sholat di masjid, tahu saya. Tapi kenapa nggak sholat? Cuman sunnah saja. Dia kalau sholat di masjid sunnah, dia anggap itu hukumnya sunnah. Nanti kalau ngajak poligami, itu sunnah Nabi. Hebat laki-laki. Usap otot saja, masya Allah, pintar dia ngomong. Mas, laki-laki itu wajib di masjid sholatnya menurut sunnah Nabi. Kata Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Coba lihat. Nanti kalau dia mau nikah, dek, sunnah Nabi itu poligami, dek. Kadang-kadang pintar lagi ditanya. Yuk ngadi sama Pak Salim, kan? Oke. Yuk imani Quran gak? Ya berimanlah. Di Quran kan ada surah 4 ayat 3 tentang poligami, gak? Jawabnya apa? Gue beriman kepada Quran, gue gak percaya buka Allah. Jawabnya gimana, Bu? Qurannya benar, otak lo yang miring. Hafal itu ayat. Ayatnya benar, otak lo kagak beres, ngerti nggak lo? Kalau dia bandel, pangsai rukyah dia. Kalau dia bilang gini, kamu kata-kata Nabi di hadits Ibnu Majah dalam kitab nikah wanita yang paling baik. Ketika Nabi tanya harta apa yang paling baik untuk seorang muslim, kata Nabi hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan punya istri yang enak dipandang mata, taat kalau diperintah, dan membantu suaminya ke akhirat. Ini kamu nggak dukung saya? Baik, mau pengen jadi istri baik kan? Hafal Quran gimana? 30 juz, bung, 2 bulan saja bisa nggak? Kalau nggak boleh nikah loh. Ditambah dengan apa? Arba'in An-Nawawi, ditambah dengan Riyadhus Shalihin. Kok syaratnya berat amat? Katanya sunnah Nabi. Itulah laki sontoloyo basamon, sentulah luluyo. Tapi semangatnya luar biasa. Itulah manusia, karena bodohnya kena fitnah, bukan? Jadi bodoh itu udah bodoh ngikutin nafsu lagi. Kan musuh-musuh Islam itu kan menipu kita karena bodoh dan nafsu, bukan? Sehingga kita terkooptasi oleh kekuasaan mereka. Coba lihat, riba itu cara jerat-jerat Yahudi, bukan? Dan orang yang nafsunya tinggi tidak akan meninggalkan riba, kan? Saya kasih contoh. Saya pernah ceramah di sebuah bank. Jadi istrinya itu di rootnya adalah murid saya, istrinya. Ustaz, tolong ceramah di kantor suami saya dong. Bicara tentang riba dan haram hukum riba, dijelaskan. Bapak-bapak nanya, Pak Salim, kami udah paham hukum riba, tapi kalau kami berhenti di sini kerja di mana? Saya jawab pertanyaan bodoh. Saya kan bukan menakar urusan pekerjaan lo. Kerjaan gue nerangin halal haram, bukan kerjaan lo, itu urusan lo. Ngapain nanya saya? Saya kan bukan menakar, bego. Ada yang nanya lagi, Ustaz, kalau kami memilih resign dari sini, anak istri kami makan apa? Ya punya bini lo, ngapain nanya ke gue makan apa? Ini pertanyaan bodoh, saya bilang. Apa kata dirutnya? Malu punya bawahan kayak gini, bodoh nanya. Udah saya kasih tahu sama Pak Salim, hati-hati lo kalau nanya. Yang punya bini lo, punya anak lo, yang enak bikin anak lo, ngapain gue mikirin anak lo?
Sejasad itu saya nggak diundang lagi. Insya Allah. Ya, ini nafsu namanya. Ya gimana? Kita nggak diperalat oleh musuh-musuh Islam kan? Saya diundang lagi di sebuah BUMN di bulan Ramadan, bicara tentang halal haram juga. Yang nanya pertama di rootnya, Pak Ustadz, kalau korupsi itu berapa persen zakatnya? Pertanyaan dengan tidak ada merasa bersalah sama sekali. Anak-anak muda yang udah paham sunnah bilang mati kau. Pak, korupsi itu maling. Maling itu ada dua jenis, Pak. Satu pakai otak, satu pakai otot. Contoh orang ngerampok toko emas pakai otak-otot bukan? Saya tanya sama bapak, orang habis rampok bank dapat 3 kilo emas, ada zakatnya? Enggak lah, sama dengan korupsi bapak. Enggak ada zakat, yang ada kembalikan kepada pemiliknya. Saya jelaskan banyak dalil. Yang kedua dia tanya lagi, gimana kalau uang korupsi digunakan ke haji Ustaz? Saya balik nanya, wudhu pakai air kencing boleh enggak? Harta halal seperti air suci untuk sholat kan? Gimana kalau bapak sholat tapi wudhunya kencing, boleh nggak? Yang nggak boleh sama, oke? Okay? Selesai tanyanya aneh-aneh itu orang di situ. Tapi bukan salim namanya kalau jawabannya hanya lekit. Ini orang kanker stadium 3 nggak bisa lagi di kemo, mesti diamputasi. Selesai dirutnya nanya, Pak Salim, Anda cara ngajar sistematis, dalilnya jelas, tapi ekstrim Ustaz. Saya bilang yang saya hidangkan es krim, cuman hati bapak eksim. Kalau eksim, luka disiram es krim, bunyinya ekstrim gitu loh. Kalau waktu dia cerita kayak saya pusing lihat dari Pak Salim. Ada jawabannya loh. Yang saya hidangkan tuh es krim menyejukkan, usah bawa Quran, bawa hadis. Mestinya es krim buat bapak, cuman mungkin kondisi hati bapak sedang eksim. Lah coba eksim disiram es krim perih nggak? Iya model bapak. Dia masuk Bui, saya pernah diundang ceramah di Bui. Ketemu dia, bapak kok masuk Bui? Iya Ustadz, ini karena kita nggak dengarin nasihat Ustadz, udah nggak usah nyesal tobat. Dia tanya, gimana sobat tobat saya diterima? Terakhir kembalikan harta yang bapak korupsi. Masa sih? Udah bodoh, nafsunya gede, nggak kembalikan. Ya, saya bilang Pak, nanti dari kiamat barang ketiga barang bawaan bagasi Pak. Bapak bepergian saja sudah ada detektor memeriksa barang bawaan bapak. Itu barang selundupan apa bukan, apalagi di mahsyar bego. Tapi sebagian sudah habis, itu masalah lo. Masalah saya kembalikan itu uang. Ini contoh nafsu. Udah bodoh nafsunya gede lagi. Sehingga otaknya H pangkat 3. Halal, haram, hantam. Kebodohan-kebodohan semacam ini, udah bodoh nafsunya gede. Biasa musuh memperalat orang semacam ini bukan? Dan mereka menjadi musuh dalam selimut merusak Islam dari dalam. Seperti jil. Jil itu kan piaraan Yahudi bukan? Jil itu jamaah iblis lebih liar daripada iblisnya. Ya, pertanyaannya kenapa? Ya, itu sebagai bonus buat orang beriman. Maka kita udah tahu, sekarang saatnya kita mempersiapkan diri menghadapi ujian tadi. Hanya dua kemungkinan, gagal atau sukses kan? Jelas? Mungkin gak Anda lulus kalau gak berilmu? Enggak ya? Jadi siapkan diri untuk menghadapi ujian. Itu pasti terjadi sunnatullah, tidak ada perubahan padanya. Jelas? Jadi persiapkan diri kita menghadapi ujian. Belajar tentu dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita mengenal bagaimana keluar dari fitnah. Bagaimana menghadapi fitnah dengan ilmu. Iman dan ilmu. Ilmu di atas iman di atas ilmu. Ya, karena iman membuat kita menjadi benci kepada kekafiran.
Menghadapi fitnah itu dengan iman. Dalilnya surat 49 ayat 7. Di kalimat yang kedua, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan, dan Allah menjadikan iman menghiasi hati antum. Finish, keputusan ada di hati, bukan? Hati yang baik itu hati beriman, bukan? Maka kalau hati sudah dihiasi iman, mencintai iman, pasti benci kekafiran, bukan? Benci kefasikan, bukan? Ya, karena tidak mungkin cinta dan benci bersamaan pada satu hati. Kalau cinta dominan, pasti kebencian akan kalah. Pasti akan, kalau cinta sesuatu pasti Anda benci lawannya, bukan? Itu iman. Yang kedua apa? Ilmu. Karena keyakinan yang benar datang dari pemahaman yang benar. Keyakinan itu ada di mana? Di hati. Hati itu benar atau tidak tergantung apa didengar dan dilihat, bukan? Faham? Lihat surat 16 ayat 78. Ya Allahul ladzi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak apa-apa. Allah kasih pendengaran, penglihatan, ada informan, bukan? Hati itu yang meyakini, bukan? Dan keyakinan hati menurut apa yang didengar dan dilihat, bukan? Sehingga iman itu lurus kalau ilmunya lurus. Kalau informasinya benar, yakinnya benar, bukan? Saya kasih contoh ulang-ulang loh. Antum pertama kali belum kenal saya, kalau bicara Ambon, antum bayangkan Ambon apa? Keribu, hitam, tukang nyanyi, kan? Itu keyakinan, bukan? Karena infonya selama ini begitu, kan? Begitu antum ketemu saya, tahu seorang Ambon, kok Pak Salim handsome banget sih, gitu loh. Keyakinan berubah, bukan? Ternyata orang Ambon tidak semuanya keribu, hitam, dan tukang nyanyi, kan? Paham? Jadi keyakinan itu lurus tergantung pengetahuan. Bisa difahami ilustrasinya? Sehingga ilmu dan iman itu harus bersamaan. Dan ingat, iman dibangun di atas ilmu. Karena hakul yakin datang dari ilmu yakin. Keyakinan yang benar datang dari ilmu yang benar. Maka itu kita selamat dari fitnah. Kata Nabi apa? Fa'alaikum bisunnati. Mungkin antum berpegang sunnah, kalau nggak paham sunnah gimana? Nggak punya ilmu tentang sunnah gimana? Faham? Maka ini adalah bonus buat kita. Kalau ada bonus demografi, ya ini bonus syariat. Ya, bonus untuk umat ini dengan fitnah-fitnah yang melanda kita. Ya, dan hidup ini adalah ujian. Kenapa difitnah? Bukankah Allah berkali-kali mengatakan? Coba lihat di surat 76 ayat yang kedua. Surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtalih. Allah jadikan kita dari dua mani bercampur untuk diuji, bukan? Dan fitnah itu ujian, bukan? Jelas? Kemudian lihat surat 67 Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ujian. Pasti kita alami ujian. Dengan apa kita diuji? Surat 21 ayat 35. Walanabluwannakum bisyarrin wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jelas? Kenapa tadi umat Islam dikuasai? Itu ujian, bukan? Itu fitnah itu ujian, bukan? Dan itu pasti terjadi. Sekarang pertanyaannya, gimana agar gue bisa lulus? Pengen lulus gak? Pengen lulus terbaik atau biasa-biasa saja? Nah, urusan dunia dasar matre loh. Itu namanya mamat, manusia matre loh. Ya? Ada bapaknya Pak Mat, ibu namanya Bu Mat, anaknya Amat. Ya? Neneknya Nikmat, kakeknya Kiamat. Semuanya komunitasnya mamat, manusia matre. Ya? Kalau urusan dunia saya pengen yang terbaik. Ya, maka akhirat kita pengen yang terbaik, dan lulus tidak ada pilihan kecuali tadi berilmu,
dan beriman. Ilmu itu sumbernya dua utama loh. Qala Allah wa qala Rasul. Saya ulang, ilmu itu berapa? Dua sumbernya, qala Allah wa qala Rasul. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 113. Bahwa sumber ilmu dalam agama dua. Di kalimat terakhir, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami ajarkan kepada engkau Muhammad apa itu Alkitab dan As-Sunnah. Allah mengajarkan kepada Nabi Alkitab dan As-Sunnah, bukan? Dan Nabi mengajarkan dua itu sebagai sumber ilmu. Ya, surat 2 Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya? Dan jalan solusi selamat itu ilmu. Kalau kita pakai bahasa manajemen, itu adalah prosesnya. Lihat progresnya. Surat 3 Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengkhabarkan para sahabat sebelumnya sesat, bukan? Dengan apa mereka dapat hidayah? Menghadiri majelis ilmunya Rasul, mendengarkan qala Allah wa qala Rasul dari Nabi, bukan? Lalu mereka mendapatkan hidayah dan para sahabat selamat dari fitnah, bukan? Jelas? Jadi ilmulah yang melahirkan iman. Dan ilmu pula mengatakan ada kesesatan, tergantung ilmunya apa dulu. Jelas? Jadi itu sudah sunnatullah, diimani itu. Nggak usah pertanyakan kenapa sih itu, kata anak Medan, sudah menumpang melutut kentut pula kau. Ya kurang ajar lah, ya, imani saja. Yang jadi masalah bagaimana cara kita menghadapinya, sukses atau gagal atau sukses, hanya itu saja pilihan. Kalau Anda ingin sukses, belajar, beramal, beriman. Tapi kalau memang Anda pengen gagal, ya tunggu saatnya saja, ya. Nah, dijadikan bulan-bulanan. Baik. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ini udah kemalaman, gak apa-apa. Silakan. Nanti pembahasan pada tahapan-tahapan hari kiamat, mulai dari fitnah kubur, nikmat dan azab kubur, ya, kemudian biasa kebangkitan, hisab, syafaat, haud dan semacamnya, ada tahapannya. Maka antum hadir 2 minggu lagi dijelaskan tahapan-tahapan kiamat itu, ya, supaya nggak usah ulang-ulang, capek tahu deraginya ulang-ulang. Sebentar antum kayak ember bocor, diterangin ulang-ulang nggak nampung-nampung juga, ya. Jadi ada bab tentang apa namanya fitnah kubur, ya, tentang azab kubur. Karena itu bagian, kalau ditanya kubur itu pintu gerbang akhirat, bukan? Surat berapa, ayat berapa? Surat 23 ayat yang ke-100, kan? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kubur itu barzah, bukan? Menunggu dibangkitkan, bukan? Ya, berarti barzah itu adalah pintu gerbang menuju ke akhir. Jadi proses awalnya adalah kubur. Nanti kita bahas nanti, ya, tentang fitnah kubur, tentang azab kubur atau nikmat kubur, tergantung, ya, fit and proper testnya. Ya, kita akan bahas. Baik, saya udah kecapean loh. Dan kayaknya antum gak sabar menunggu ditanya untuk dapat hadiah, kan? Kelihatan banget sih. Baik, saya angkat ini, saya nanya loh.
Bacakan surat 47 ayat 18 tanpa melihat. Jangan lihat-lihat, itu namanya curang namanya. Ibu-ibu dulu, ini ada 5 kotak loh. 5 kotak kalau saya jual 2,5 juta loh. Bu, coba bacakan lafaz surat Muhammad surat 47 ayat 18 tadi. Jangan nyontek, Bu. Baik, ini ibu-ibu, ayat itu berkaitan dengan apa, Bu? Angkat tangan dulu, itu namanya rombengan namanya. Ibu ini memang watak rombengan, bukan rombongan tapi rombengan ya. Ya, yang angkat tangan duluan ibu ini, depan nih. Cuman satu masalah saja di sana. Apakah ayat itu hanya mengandung tanda-tanda kiamat saja atau ada faidah lain dari ayat itu? Jangan yang lain jawab. Tadi ibu tadi pertanggungjawabkan itu kesiapannya tadi. Baik, Bu, ibu kelihatan stres, gak apa-apa, dianggap benar, ini hadiahnya. Tolong dibawa ke ibu itu ya. Pertanyaan yang kedua. Jadi ibu-ibu dapat 2, bapak-bapak 3. Karena mislul hadzil unsayain. Ya. Ibu-ibu tuh otaknya 1, bapak-bapak otaknya 2. Ya. Jadi ibu-ibu dapat bagian 2, bapak-bapak 1. Mestinya 6. Ibu 2, bapak 4. Tapi nggak apa, bapak juga nggak terlalu pinter-pinter amat kok. Ya, pasti ibu-ibu lagi. Ya, tadi dijelaskan oleh Nabi tadi di hadis Bukhari, putih Bukhari saja. Bukhari kitab apa, bab apa? Bahwa khamar akan menjadi dihalalkan orang. Begitu juga zina merajalela di mana-mana. Tidak usah kitab lain, cukup tadi Sahih Bukhari saja. Di kitab apa, di bab apa? Silakan, Bu. Kitab iman, bab saya ulangi. Bukhari kitab iman bab minuman. Ya salah, Bu. Ya. Baik, yang lain. Ibu tadi catat nggak, Bu? Sahih Bukhari kitab apa, bab apa tadi? Mikir, Bu, jangan lihat temannya, mikir masing-masing. Ini masih jatah ibu-ibu. Ya. Ulang, kitab Sahih siapa? Bukhari, kitab. Ibu jangan bisik-bisik, ibu dibicara dengan guru, bukan bisik-bisik, Bu. Berarti ibu-ibu menyerah bendera putih ya. Gimana, Bu? Kitabnya minuman, bab kitab ini namanya maksa banget, Bu.
Ya, jadi sebutkan misalnya gini, Sahih Bukhari kitab minuman bab khamar, kitabnya sahihnya benar, kitabnya benar, babnya salah. Ah, ini sekali-sekali bikin mainan enak, ini mainan guru nih. Ya, ini murid dimainin sama guru. Sekali-sekali begini seru ya. Silakan Bu. Sahih apa? Sahih Bukhari kitab minuman bab bab minuman keras. Sahihnya tapi babnya salah. Yang mana Bu? Ini tinggal babnya aja kok. Baik. Soalnya batal. Ya. Qaulu ta'ala innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Tentang firman Allah surat 5 ayat 90. Jadi harus lengkap. Bangsa jeraka juga lengkap. Saya nggak bilang pojok kiri, pojok kanan loh. Kalau pojok kiri Anda boleh salah karena cari pojokan kan? Ya, baik. Ini masih ibu-ibu lah. Satu lagi. Tadi tentang tanda orang miskin kere berlomba-lomba membangun bangunan yang mewah-mewah. Hadis Bukhari kitab apa bab apa? Soalnya gampang-gampang loh, tinggal ingat tadi diceramahin. Emang tadi waktu ceramah ibu otaknya kemana? Ibu waktu ngaji otaknya dibawa apa simpan di rumah Bu? Sahih Bukhari kitab apa bab apa? Silakan Bu. Kitab apa dulu? Iya, Sahih Bukhari kitab. Kitab itu sama dengan bab. Bab itu dengan fasal, ya. Kita cari Sahih Bukhari kitab apa? Dalam kitab apa beliau nulisnya? Ibu gak jelas Bu kedengarannya. Ibu gak usah nerangin isinya. Itu isi yang tadi saya tak terangkan. Sekarang ibu tinggal jelaskan marajiknya, sumbernya dari mana. Ya, Sahih Bukhari kitab apa bab apa. Ibu ngarang loh ya. Bu, ini ketahuan gak cerdasnya kan? Atau ketahuan tidak seriusnya belajar? Ya, kitab Bukhari, Sahih Bukhari, kitab iman, bab pertanyaan Malak Jibril tadi udah jelasin. Nah itu gimana yang jawab saya bukan ibu. Baik. Sekarang saya bacakan ayatnya lalu hafal. Perhatikan ibu-ibu, ini masih ibu-ibu loh. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati zina. Itu bukan kalian, karena dhamirnya anta, bukan antum. Jangan engkau mendekati zina.
Ya, sungguh zina itu adalah seburuk-buruk jalan, perbuatan fahisyah. Pertanyaannya, surat apa ayat berapa tadi? Ibu itu duluan. Gak ibu yang sebelah itu, ya? Surat berapa? Surat 24 ayat 21. Dengar bunyinya, Bu, dengar dulu supaya ibu ini jangan mati penasaran. Surat 24 ayat 21 bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Beda dengan lafaz yang saya bawa kan? Baik, ibu yang paling belakang di dinding, yang surat berapa? Surat 17, surat apa? Al-Isra. Iya, ini hadiahnya, Bu. Nah, sekarang giliran bapak-bapak. Bapak udah nervous dari tadi. Ya, dia hari ini ingin membahagiakan istrinya tapi berjuang dulu dia. Ini kalau bapak-bapak pulang bini bilang hadi terus sama Pak Salim, Pak Mas. Ya, supaya dapat kue terus. Enak aja lo, ini kue bikinnya susah tahu. Ya, bapak-bapak, pertanyaannya, perbuatan homoseksual itu adalah perbuatan fahisyah. Terdapat pada 3 surat. Surat apa ayat berapa, surat apa ayat berapa, surat apa ayat berapa? Terus apa lagi? Itu baru satu surah. 80, 81, 82. Jangan lu ngarang lo. Lihat surat ketiga, surat apa? Ini namanya murid selengker namanya. Ya, tidak apa-apa, dimaafkan kali ini. Surat 27 ya, ayat 51 dan seterusnya. Nah, silakan dikasih. Masih ada 2 lagi loh, lumayan loh. Ya, antum coba dari sini coba tanya di semua bakery, nggak ada ini kue. Saya jamin kok. Ya. Ibu boleh tanya di toko kue, ibu bawa contoh, pasti tukang kue bilang, ibu minta resep dong. Saya mau bikin, saya mau bikin YouTube bid'ah kuliner. Jadi bid'ah agama no, bid'ah kuliner yes. Saya punya 112 resep buatan sendiri loh. Ngolah singkong saja saya punya 13 resep loh. Ya. Lo kalau duit aja lo mau lo. Jadi saya mau bikin judulnya bid'ah agama no, bid'ah kuliner yes. Karena seru deh ya. Tapi kebanyakan ibu-ibu tuh ya nanti yang ikut ya. Ya jadi follower nanti ibu-ibu kebanyakan. Ya. Baik. Ini masih bapak-bapak, ibu gak usah iri, kan jatahnya 2 tadi. Saya bikin 10 kotak, tapi saya bawa di sini 5. Kok gimana? Saya kan guru, ya punya otoritas, bapak kan suka-suka gue lah. Ya, baik, masih ada 2 lagi Pak. Ya, jadi masih ada 2. Soalnya gampang aja kok. Ya. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Jawaban Nabi apa? Pakai bahasa Arab tapi bukan Indonesia. Terangkanlah kepadaku apa itu iman. Qala Rasulullah hadza wa hadza, hakaza wa kahaza. Silakan akh. Apa kata Jibril?
Baik, barakallahu fiik. Baik. Karena pertanyaan masih sambungan tadi. Akhbirni anil Islam. Terangkanlah kepada apa itu Islam. Apa jawaban Nabi? Bahasa pakai Arab ya tadi anak ini. Nah, silakan Pak. Akhbirni anil Islam. Al-Islamu an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa yu'tuna zakat wa hujjal bait wa shauma Ramadan. Urutannya benar, lafadznya tidak pas. Urutannya benar, lafadznya tidak pas. Ya, siapa coba? Ya, akhbir, qala Jibril, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, terangkanlah kepada apa Islam. Qal, apa jawab Nabi? Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu kaza wa kaza. Coba diulangi Pak, daripada dia mati penasaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tu'mina billah. Itu iman. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqima shalah. Ya, kedua syahadat kedua apa? Itu baru syahadatnya satu. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, terus Wa tuqima shalah wa yu'tuna zakat. wa yutuna apa wa tu'tiyaz zakah. Terus watasawma apa watasuma. Kemudian yang terakhir watahajab watahujjal. Ya udahlah, daripada saya pusing. Sama udah capek. Saya dengar Bapak baca itu saya capek. Maksudnya kan kalau orang membaca Quran terbata-bata ada 2 pahala bukan? Tetap diapresiasi. Dia terbata-bata bacanya. Saya juga ngenek lihatnya juga. Jadi nanti bulan depan saya bawa hadiah lain lagi. Kenapa Bu? Kenapa? Pulangnya jauh masalah ibu, bukan masalah saya. Ibu kan jalannya jauh, diuntungnya belajar ilmu kan? Terus ruginya di mana? Ya? Emang ibu datang bangun rumah saya gitu? Ya? Itu namanya ya tadi ya, sudah dikasih hati minta jantung namanya. Baik, nanti bulan depan gak 2 minggu lagi, tapi kayaknya bapak-bapak yang dapat deh sarung kayak saya pakai ini. Ini sarungnya ada celana di dalam. Dan Anda lihat di sini ada sabuknya bagus sekali. Nah, jadi tapi buat bapak-bapak, ibu-ibu saya kasih lain. Ya, nanti ibu-ibu saya kasih bahan sutra untuk setelan abaya dan tapi soalnya makin sulit karena hadiahnya mahal. Ya, jadi nanti ini sarungnya nanti saya jahitin bapak-bapak. Ya, jadi ini supaya ini ada cantelannya kalau naik ojek. Kalau naik ojek tinggal nyantelin, ada cantelan. Jadi kalau naik ojek ada cantelannya. Ya. Karena saya desainer, makanya baju saya dibanding Ustadz Salafi, baju saya paling bagus-bagus kan? Karena saya desain sendiri, Bu. Saya paling malas pakai gamis. Ya, saya mau pakai busana Nusantara. Islamnya Arab tapi busananya Nusantara. Baik.
Atau bapak-bapak mau dapat baju kayak saya pakai ini bahannya 2,5 juta, ongkos jahitnya 2,5 juta. Mau? Hafal dong. Tapi aku cuma hafal, tidak perlu keluarin uang ya. Ini batiknya batik tulis ya, jadi ongkos jahitnya mahal, butik bukan garmen. Kalau garmen itu di situ, di pasar pagi sini ya, pasar sore ya. Kalau ini di Plaza Indonesia jahitnya, beda level kan. Tapi kalau antum mau dapat hafal kayak saya, jadi nanti bulan depan bapak-bapak dapat sarung celana lebih mahal dari ini loh, lebih mahal dari kuenya. Ini namanya motivasi ya. Jadi supaya bapak-bapak awalnya sih tidak ikhlas, yang penting hafal dulu ya. Anggap saja bapak-bapak seperti mu'alaf, dikasih zakat untuk kalau ditanya boleh nggak beri hadiah, boleh kan. Mu'alaf dapat zakat untuk apa? Untuk motivasi kan ya. Seperti itulah santri diberi hadiah seperti mu'alaf ya, dikasih untuk memotivasi. Jadi insya Allah bulan depan bapak-bapak dapat sarung, tapi cuma 2 sarung saja ya. Ibu-ibu nanti saya pikirkan hadiahnya apa, tapi bahan jahit sendiri. Paling saya gambar modelnya, ibu jahit sendiri, tapi soalnya susah banget ya. Ada pernah di suatu tempat saya bawa bahan sutra untuk ibu-ibu, nggak ada saja, sudah pasang pulang lagi. Kata mereka, Pak, udah terlanjur dibawa, kan buatannya jawab kan. Ibu nggak jawab, ngapain dikasih, enak di lu nggak enak di gua dong. Nggak usah kisi-kisi orang tadi, soalnya kan pas diajarin. Mau kasih kisi-kisi apa, Bu? Oh, diajarin langsung ditanya kan. Ya, itu namanya panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya itu. Ya, baik. Jadi bapak-bapak mau dapat sarung celana enggak? Oh, mau kue aja. Kalau celana orang lain yang jahit saya lebih enak, kalau kue saya yang bikin lebih capek tahu. Ya, baik. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.